Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi untuk beribadah minggu ini. Bagaimana kabar kalian? Yumna berharap kalian selalu sehat dan sukacita ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Yuk, siap sama-sama ya, yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke. Sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau siapkan hati kita mau berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini saya boleh kembali lagi untuk beribadah walaupun hanya melalui video. Tuhan tolong saya agar saya memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong teman-teman saya agar mereka juga beribadah dengan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi pakai gerakan yang dipimpin oleh Puria. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan sambil gerakan ya. Semuanya berdiri. Ayo, kita mau memuji sejuk segar. Ayo. Sejuk segar, tralalalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali, bunga-bunga berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Ucap salam, selamat pagi, oh oh. Nah, anak-anak, sekarang kalian persiapkan persembahan untuk Tuhan Yesus. Kotak persembahan yang sudah kalian buat disiapkan. Kita mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bu Maria akan memimpin. Silakan Bu Maria. Sekarang anak-anak udah nyiapkan persembahan kalian ya. Yang kotak kalian buat, sekarang siapkan persembahannya. Kita nyanyi dulu, aku diberkati ya. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah, sekarang kita masukkan ya persembahan kita ke kotak kalian semuanya. Kita masukkan 1, 2, 3. Nah, setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lanjutannya cerita minggu lalu. Ayo kita berdoa ya sama membawa persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan minggu ini kami boleh mempersembahkan persembahan ucapan syukur kami ini hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semuanya. Juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami semuanya.
Kami menyerahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekarang kita panggil Bu Christine ya, yang mau menyampaikan firman Tuhan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Christine minta semua duduk dengan manis. Dengarkan supaya kamu mengerti. Karena firman Tuhan hari ini sangat bagus sekali. Bu Christine mengingatkan, minggu lalu kita belajar bahwa Yunus disuruh oleh Allah menuju kota mana? Niniwe. Pintar. Di sana Yunus harus memberitahu supaya orang Niniwe yang berdosa mau bertobat dan mereka belajar untuk mengakui kesalahannya. Tapi Yunus apakah mau? Tidak mau. Yunus justru pergi berlawanan arah. Kalau misalnya Yunus harus pergi ke Niniwe ke sebelah kanan, dia justru pergi ke sebelah kiri di kota Tarsis. Tapi apa yang terjadi? Masih ingat? Waktu Yunus naik kapal, ada angin dan ombak yang besar sehingga kapal itu terombang-ambing. Semua yang dalam kapal panik, tapi ternyata Yunus tidur dengan tenang. Dan akhirnya setelah diketahui bahwa yang berbuat salah adalah Yunus, apa yang terjadi? Yunus dilemparkan ke dalam laut, tapi Allah mengirim seekor ikan yang besar supaya Yunus tidak sampai tenggelam. Dan waktu Yunus di dalam perut ikan itu, Yunus menyadari kesalahannya. Akibatnya Allah pun mendengar doa Yunus dan Yunus dilemparkan dari mulut ikan sehingga sampailah dia di tepi pantai dan Yunus kembali berpikir, wah kalau begitu sekarang aku harus memberitakan kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat. Yunus pergi dan Yunus mengabarkan itu. Nah anak-anak, waktu orang Niniwe mendengar apa yang terjadi, mereka mulai merasa takut kalau dihukum, sadar akan kesalahannya dan diperintahkan oleh raja supaya semua berpuasa memakai kain kabung, kain yang menyatakan sedang dalam keadaan sedih. Baik ternak manusia berpuasa. Apakah Allah melihat pertobatan orang-orang di kota Niniwe ini? Allah melihat semua itu dan Allah mengasihi penduduk kota Niniwe. Akhirnya Yunus yang sudah memberitakan itu mulai berpikir, waduh, bagaimana ini? Allah berkata kalau 40 hari mereka tidak bertobat, kota ini pasti dihukum. Tapi kenyataannya mereka sekarang ini bertobat. Wah, kata Yunus, aku tidak bisa melihat orang-orang dari kota Niniwe ini dihukum. Anak-anak, apa yang dipikirkan oleh Yunus tidak sama dengan dipikirkan oleh Allah. Allah menginginkan semua bangsa, semua orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tapi Yunus tidak. Yunus ingin menyaksikan orang-orang itu dihukum. Wajah Yunus menjadi muram. Dia sangat marah sekali. Lalu Yunus berjalan keluar dari kota Niniwe dengan wajah yang sangat muram. Ini yang sudah aku pikirkan dari dulu. Kalau aku memberitahu penduduk kota Niniwe, pasti mereka akan bertobat dan Allah tidak akan menghukum. Ini yang sudah aku pikirkan. Nah, sambil berjalan dia menggerutu. Tetapi walaupun menggerutu, dalam hati Yunus lalu protes kepada Allah dalam doanya. Dia berkata, benar tidak Tuhan? Waktu Engkau menyuruh aku ke kota Niniwe, aku lari ke Tarsis. Karena aku tahu Engkau adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh berkemurahan, Allah yang suka mengampuni, Allah yang memaafkan,
Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ini aku yang tidak suka. Anak-anak, bolehkah Yunus marah seperti itu? Tidak boleh anak-anak. Allah mengasihi semua orang. Allah ingin setiap orang diselamatkan. Kamu juga seperti itu. Tidak boleh anak-anak marah kalau ada temanmu bersalah, lalu temanmu minta maaf, kamu malah menyesal. Wah, enaknya dia minta maaf supaya tidak dihukum. Nah, anak-anak sifat seperti itu tidak boleh. Akhirnya anak-anak Yunus ini berjalan terus keluar dari kota Niniwe menuju sebelah timur kota. Di perjalanan dia menggerutu dengan wajah yang masih marah. Allah melihat apa yang terjadi dengan Yunus, nabinya itu. Allah berkata, Yunus, mengapa engkau marah? Pantaskah engkau marah? Tapi bagaimana dengan Yunus? Gak peduli, dia tidak menjawab, dia tetap berjalan. Lalu sampailah dia di lereng sebuah bukit. Dia bangun sebuah pondok yang kecil. Nah, dia keluar dari pondok itu. Lalu Yunus duduk-duduk di depan pondok itu. Tapi cuaca sangat panas. Yunus menggerutu, panas sekali. Allah melihat apa yang terjadi di dalam diri Yunus. Lalu Allah ingat bagaimana Yunus ini tidak tahu berterima kasih. Padahal Yunus ini sudah ditolong pada waktu ada angin ribut, ada gelombang besar, kapal terombang-ambing, Yunus dilemparkan ke dalam laut dan dikirim seekor ikan yang besar sehingga Yunus dapat selamat. Yunus berdoa, minta ampun dan Allah mengampuni. Yunus lupa semuanya itu. Allah tahu Yunus melupakan itu. Tapi Tuhan Allah tidak meninggalkan Yunus. Dia lalu membuat sebuah pohon. Menumbuhkan pohon pada waktu Yunus tertidur. Pohon yang rindang sekali. Pada waktu Yunus bangun, wah senang dia lihat. Waduh, ada pohon yang sangat rindang. Membuat aku tidak kepanasan. Lalu Allah mengirim angin. Sepoi-sepoi dan Yunus pun tertidur lagi. Pada waktu Yunus tertidur, apa yang terjadi? Allah mengirim seekor ulat yang menghabiskan akar-akar dari pohon itu sehingga pohon itu menjadi rontok daunnya dan mati. Waktu itu cuaca panas, bertiup angin yang membawa udara panas dan Yunus bangun dari tidurnya. Dia mulai marah. Loh, mengapa pohon ini bisa mati? Daunnya rontok semua sehingga aku kepanasan. Lalu Allah berkata kepada Yunus, Yunus, patutkah engkau marah? Engkau tidak menanam pohon ini. Sekarang pohon ini mati. Engkau marah. Tidakkah aku mengasihi orang-orang Niniwe yang demikian? Mereka jumlahnya sangat banyak. Mereka berdosa dan mereka mau bertobat. Aku mengampuni mereka. Apakah aku bersalah? Sekarang Yunus menyadari ternyata Allah itu tujuannya baik. Dia mengasihi semua orang. Dia mengampuni orang yang mau datang kepadanya. Yunus menyadari kesalahannya. Dan Yunus bertobat. Dia sekarang menyadari bahwa Allah memang Allah yang penuh kasih. Nah, anak-anak, kamu semua juga harus mengerti bahwa Allah ingin mengasihi semua orang, semua bangsa yang ada di dunia ini. Jadi, kamu harus juga mengajak teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk percaya pada Tuhan Yesus. Kamu ajak ke sekolah minggu dan kamu harus menjadi contoh yang baik bagi mereka. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Bu Ria. Anak-anak, kita akan ayat hafalan
dari Mazmur 145 ayat 9. Buka ya Alkitabnya. Mazmur 145 ayat 9. Nah, kita baca sama-sama. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, sekarang kita mau aktivitas bersama dengan Kak Chandra. Nah, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi semua orang. Hari ini aktivitasnya kalian ambil kertas, buat hati, terus gambar orang yang ada rambutnya keriting, ada rambutnya panjang, ada kulitnya hitam. Karena apa? Tuhan Yesus sayang semua bangsa, sayang semua anak. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Yumina. Anak-anak, gimana hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah melakukan aktivitas. Nah, jangan lupa ya, aktivitasnya dikerjakan. Sekarang kita sudah selesai beribadat, kita mau menutup ibadat untuk hari ini. Kita mau berdoa ya, yuk tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini saya boleh datang beribadah walaupun hanya melalui video. Saya bersyukur dapat memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong saya untuk menyayangi orang-orang di sekitar saya, mengampuni mereka seperti Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Terima kasih Tuhan, tolong saya agar minggu depan saya boleh kembali lagi untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus saya sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Harus rajin sekolah minggu ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.